Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap para pemirsa Najia TV dan juga pendengar Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, semoga antum semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan petang hari ini kembali kita bisa hadir di Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini di kawasan Simpang 4 Pasaman Barat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kesempatan bagi kita untuk belajar, menimba ilmu, kemudian memahaminya, mengamalkannya serta mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui hal tersebut, ataupun terutama bagi kita yang memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada keluarga, anak dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tugas pokok kita diciptakan oleh Allah di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat serta salam kita juga tidak lupa ataupun tidak bosan-bosannya kita untuk berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga semoga selawat serta salam tersebut diberikan untuk keluarga beliau, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para anak-anak Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang terus mengikuti langkah ataupun apa yang telah diamalkan oleh mereka pendahulu kita dalam menjalankan agama Islam ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan membahas pembahasan qawaidul fiqhiyah, kawaid ataupun kaidah-kaidah fikih, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan bait yang ke-29 dari Nazam Qawaidul Fiqhiyah, buah karya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke bait yang ke-30. Namun sebelumnya kita sedikit mau murojaah apa yang kemarin kita sampaikan, dan juga mungkin ada sedikit yang mau kita tambahkan dari apa yang kemarin kita bahas di bait yang ke-29 kemarin. Yang mana kemarin di bait yang ke-29 Syekh menyebutkan dalam bait nazamnya atau bait syairnya, beliau menyebutkan mu'ajilul mahdzuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'al hurmanihi, yaitu orang-orang yang terburu-buru ataupun tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang sebelum waktunya, yang kemudian sungguh dia akan membawa kerugian, kemudian ditambah dengan tidak bolehnya orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Beberapa contoh kemarin telah kita sebutkan. Salah satunya kemarin seorang ahli waris yang dia terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan harta warisan, kemudian dia melakukan sebuah perkara yang terlarang, sehingga dia melakukan salah satu penyebab malahan dia tidak akan mendapatkan harta warisan tersebut, yaitu dengan membunuh
si pewaris dari harta tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ataupun dua perkara yang mungkin kemarin belum sempat kami sampaikan. Adalah contoh yang berkaitan dengan kaidah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian para ulama bahwasanya contoh yang masuk ke dalam pembahasan ini adalah misalkan ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya yang pertama. Kemudian wanita ini belum selesai masa iddahnya. Secara hukum fikih bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang belum habis masa iddahnya. Maka pernikahan seorang wanita dengan laki-laki yang lain harus selesai masa iddahnya terlebih dahulu. Namun misalkan ada seorang laki-laki, ternyata dia ingin menikahi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya sebelumnya, dan masa iddahnya belum berakhir. Maka kata sebagian para ulama, kalau atau jika hal tersebut terjadi, ya mungkin yang laki-lakinya tidak sabaran, yang perempuannya juga tidak sabar juga, atau maksudnya sama-sama mereka tidak mengindahkan hukum tersebut. Akhirnya terjadilah pernikahan di antara mereka. Mungkin ya bisa jadi wali hakim dan sebagainya nggak tahu gitu. Maka kalau seandainya terjadi pernikahan antara laki-laki dengan wanita yang belum habis masa iddahnya tadi, kemudian diketahui oleh wali hakim ataupun orang tua mereka ataupun yang lain, maka wajib bagi yang bertanggung jawab terhadap itu untuk memisahkan mereka. Artinya apa? Pernikahan itu tidak sah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya laki-laki itu tidak boleh menikahi wanita tersebut walaupun telah selesai masa iddahnya. Artinya apa? Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya laki-laki itu haram untuk menikahi wanita tersebut selama-lamanya. Masuk ke dalam kategori kaidah yang kita sebutkan atau yang kita pelajari kemarin. Jadi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita yang masih berada di dalam masa iddahnya itu terlarang. Kalau seandainya terjadi maka harus dipisahkan atau mereka dipisahkan. Tidak sah hukum pernikahan mereka, dan bahkan sebagian ulama menyebutkan laki-laki tersebut tidak boleh menikahi wanita tersebut selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, yang berikutnya yang dimasukkan oleh sebagian para ulama ke dalam kaidah ini, yaitu pembahasan tentang misalkan adanya pembahasannya adalah berkenaan dengan, kalau dalam bahasa Arabnya, khabab. Khabab itu adalah seorang laki-laki yang mungkin dia orangnya baik, bertutur kata baik, kemudian akhirnya ada seorang wanita yang bersuami, dijadikanlah laki-laki ini mungkin tempat curhatannya. Ya mungkin dengan dia merasa nyaman terhadap laki-laki tersebut, kemudian dia curhat kepada laki-laki tersebut, sehingga apapun permasalahan dia merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan laki-laki tersebut. Akhirnya apa? Dengan kedekatan mereka, si wanita ini merasa lebih nyaman dengan laki-laki ini dibandingkan suaminya sendiri. Akhirnya apa? Sang wanita bisa jadi minta pisah dengan suaminya. Maka ini disebut dengan laki-laki ini disebut dengan khabab.
Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan kaidah tersebut, kalau seandainya laki-laki ini menikahi perempuan tersebut disebabkan perempuan tersebut sudah pisah dengan suaminya sebelumnya, namun hubungan mereka telah terjalin sebelum wanita tersebut berpisah dengan suami yang semula. Maka ini juga sebagian para ulama melarang laki-laki tersebut menikahi wanita seperti kejadian tersebut. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan laki-laki ini tidak berhak untuk menikahi wanita itu selama-lamanya. Kemudian sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Khabbab ini haram untuk menjadi imam dalam melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Jadi ini dimasukkan pembahasan ini oleh sebagian para ulama ke dalam pembahasan kaidah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, atau dari bait yang ke-29 yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi itu mungkin tambahan dari pembahasan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan dua pembahasan tambahan dari penerapan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membacakan ataupun mengambil faedah dari bait yang ke-30 dari kitab An-Nazam ataupun Manzumah Qawaidul Fiqhiyah, yang mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Kaidah ini ataupun bait nazam ini artinya adalah jika terdapat hukum yang haram pada sebuah amal perbuatan atau pada syaratnya, yaitu syarat amal perbuatan tersebut, maka amal itu rusak dan tidak sah. Jadi kata Syekh tadi, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Apabila datang hukum yang haram pada suatu amal perbuatan atau datang dari amal perbuatan itu sendiri, ataupun datang hukum haram itu dari syarat dari amal itu sendiri, maka amal itu rusak ataupun tidak sah. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita membahas seputar perkara yang membatal atau yang merusak amal dari tinjauan kaidah fikih. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang perusak amal dalam tinjauan secara umum, mungkin banyak yang bisa kita sebutkan perkara-perkara yang dapat membatalkan ataupun merusak sebuah amal seorang hamba. Ya, mungkin ada sekitar 10 ataupun ada yang menyebutkan 11 tentang perkara-perkara yang dapat merusak amal seseorang. Contohnya Bapak, kalau secara umum, kita bukan berbicara dalam pembahasan kaidah fikih. Apa saja yang dapat merusak amal ataupun bahkan membatalkan sebuah amal? Pertama, kesyirikan, syirik besar. Kemudian yang kedua, syirik kecil, contohnya riya ya. Kemudian yang ketiga, misalkan contoh lain atau perkara lain,
yang dapat merusak amal. Berburuk sangka, ada Pak? Hasad, ya. Kalau mungkin kami bacakan Pak ya. Ya, syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Pertama sekali sebelum kita bahas syirik adalah murtad gitu ya. Murtadnya seseorang dari agama Islam, maka amal ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya adalah hilang, terhapus. Kemudian kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Kalau syirik besar dapat merusak amal yang sedang dia lakukan, kalau memang dia sedang melakukan sebuah amal, dan juga merusak semua amal yang pernah dia lakukan. Kalau syirik kecil hanya merusak ataupun membatalkan amal yang sedang dia lakukan, yang berkaitan dengan riya yang sedang dia perbuat tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, menyebut-nyebut amal yang pernah dia perbuat. Apalagi ditambah dengan melakukan celaan terhadap orang lain yang mungkin berkaitan dengan amalnya tersebut. Misalkan sedekah, dia sebut-sebut amal sedekah yang pernah dia perbuat sebelumnya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang menerima sedekah tersebut. Itu juga dapat merusak amal. Kemudian yang kelima, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keenam, meninggalkan sholat, terutama sholat asar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengkhususkan agar kita menjaga sholat asar. Hafidhu ala shalawatin wa sholatil wusta. Kemudian dari hadis Nabi SAW yang disebutkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amal-amalnya telah musnah, terhapus gitu. Kemudian juga bersumpah palsu. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, namun isi sumpahnya itu adalah perkara yang palsu, tidak benar gitu. Kemudian juga yang ketujuh, para pecandu khamar. Kalau secara langsung memang tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya pecandu khamar itu ataupun perbuatan dia meminum khamar itu merusak amalnya. Namun ada dalil yang menyebutkan bahwasanya pecandu khamar itu nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang penyembah berhala. Maka ini juga dikategorikan sebagai orang yang, kalau penyembah berhala berarti adalah orang-orang pelaku kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang melegalkan ataupun bermaksiat di kesendiriannya. Dia merasa aman, dia merasa ya berbuat maksiat di saat sendiri gitu. Kemudian yang 11 adalah dosa membunuh. Itu beberapa perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal seseorang secara umum. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan qawaidul fikhi atau qawaidul fikhiyah, yang mana Syekh Sya'di tadi menyebutkan wa in atat tahrimu fi nafsil amal
au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Kalau datang perkara yang haram atau hukumnya haram pada sebuah amal ataupun dari syarat amal tersebut, maka amal itu menjadi rusak ataupun tidak sah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin dari kaidah ini ada beberapa gambaran tentang larangan yang yang disebutkan oleh Syekh di sini. Karena di sini beliau menyebutkan sesuatu perkara yang haram. Maka perkara yang haram ataupun perkara yang terlarang di sini ada beberapa gambaran yang disebutkan oleh pensyarah yang dapat kita sebutkan. Yang pertama adalah an-nahyu anisyai'i li dzatihi. Larangan terhadap sesuatu disebabkan zatnya. Dari zat perkara tersebut sudah merupakan sesuatu yang terlarang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contohnya, dan perkara ini ya mengarah atau menunjukkan bahwasanya perbuatan itu akan batal ataupun tidak sah. Contoh amsilatu dzalika bai'ul khamri. Jual beli khamar. Karena apa? Zatnya memang sesuatu yang haram, maka jual belinya adalah jual beli yang haram. Maka yang kita lihat di sini perkaranya adalah jual belinya. Jual beli ini haram disebabkan zat yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, ya di sini disebutkan bai'ul khamri wal khinzir, jual beli khamar dan babi. Kemudian wa bai'u habalil habalah. Habalil habalah itu kemarin apa Pak? Udah pernah kita sebutkan? Ya, ini ungkapan terhadap semua bentuk jual beli yang gharar, yang ada gharar padanya. Kalimat habalil habalah ini disebutkan pada contoh yaitu jual beli janin ataupun anak unta ataupun anak sapi yang masih berada di dalam kandungan. Maka kalau secara zat memang ya halal ya, daging unta, daging sapi adalah sesuatu yang halal. Namun kenapa dikategorikan ke dalam zat di sini? Bahwasanya bentuk jual beli yang kondisi anak sapi ataupun anak unta yang masih berada di dalam kandungan ibunya itu adalah sesuatu yang haram. Maka jual beli janin yang masih berada di dalam kandungan ibunya atau induknya itu adalah perkara yang haram. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini wa bai'ul kalb, jual beli anjing. Kemudian beliau menyebutkan fahiya fasidatun, maka jual beli tersebut adalah fasid, rusak atau tidak sah. Lianna nahya adun ila zatihi, karena pelarangannya kembali kepada zat yang dijadikan objek jual beli tersebut. Yaitu beberapa contoh yang disebutkan oleh pensyarah di sini tentang pembagian ataupun gambaran dari kaidah yang sedang kita bahas. Yaitu pertama tadi adalah an-nahyu anisyai'i li dzatihi. Yang kedua, an-nahyu anisyai'i li wasfi mulazimun lahu. Yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang ya disebabkan
sifat yang lazim atau yang yang melekat pada perkara tersebut. Maka hal ini tentu mengarah atau menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang batal atau yang rusak. Wa hadza yaqtadil fasad indal jumhur. Maka perkara ini kata mensyarah adalah menunjukkan rusaknya atau tidak sahnya amal perbuatan tersebut menurut pendapat jumhur para ulama, khilafan lil Hanafiyah, kecuali pendapat para imam ataupun mazhab Hanafi. Wa min amthilatihi an-nahyu an shaumi yaumil id. Dan contohnya terhadap perkara ini adalah larangan berpuasa di hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwasanya larangan yang sifatnya yang berkaitan pelarangan sesuatu yang disebabkan oleh sifat dari perkara tersebut. Jadi kita lihat bahwasanya yang dipermasalahkan di sini bukannya puasanya yang haram. Tapi apa? Dikarenakan puasa itu dilakukan pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Itu yang menyebabkan haramnya perbuatan tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang berikutnya. Wa anis salati ba'dal asri. Dan larangan sholat setelah sholat asar. Walaupun ini juga nanti ada perbedaan pendapat para ulama terkhusus untuk sholat-sholat yang mutlak. Misalkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh berikutnya, wal bai'u ba'da nida'i tsani lil jumu'ah. Jual beli ini bagi laki-laki ya. Setelah azan kedua untuk hari Jumat ya. Ini kalau seandainya kita diterapkan atau mengambil pendapat adanya azan 2 kali untuk sholat Jumat, maka terlarang jual beli setelah azan kedua. Kalau yang dimaksud dengan azan kedua ini adalah azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Karena bagi mereka yang berpendapat adanya 2 kali azan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dulu mereka azannya 2 kali. Mungkin di azan pertama itu adalah menunjuk atau sebagai penanda bahwasanya hari ini adalah hari Jumat, agar kaum muslimin untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka azan yang kedua itu adalah azan yang menunjukkan telah masuknya waktu sholat Jumat. Maka jual beli setelah azan kedua tersebut terlarang. Kemudian kata beliau, "Fannahyu laisa aidan ila nafsi shaum." Kata beliau di sini, pelarangan ini bukan kembali ke puasa itu sendiri. Ini tadi berkaitan dengan puasa di hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa innaha huwa a'idun ila shaumi fi zalikal yaum lil khususin. Ya, kata beliau, namun ini kembalinya adalah kepada pelarangan berpuasa di hari tersebut secara khusus. Adanya pelarangan syariat untuk kita tidak boleh berpuasa di hari Idul Fitri ataupun Idul Adha secara khusus. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa contoh
yang berkaitan dengan sifat yang melekat pada sebuah amal perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah pelarangan an-nahyul muta'alliq bi amrin kharij anil ma'murin bihi. Pelarangan yang terkait dengan perkara di luar amal itu, di luar perbuatan tersebut. Maka di sini beliau menyebutkan ada dua pendapat tentang permasalahan ini. Fal masyhur min madhhabil Hanabilah wa 'indal Zahiriyah anna an-nahya, bahwasanya pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hambali dan juga mazhab Zahiri, bahwasanya ini menunjukkan perkara yang menjadikan perbuatan itu atau amal itu rusak ataupun tidak sah ataupun batal. Jadi larangan bentuk yang ketiga ini atau kita lihat dari pendapat mazhab Hambali dan juga pendapat Zahiri, ini menyebabkan rusaknya amal perbuatan itu sendiri. Namun wa 'inda aktsaril ulama la yaqtadil fasad wa hadha huwal aqrab. Namun di sisi ataupun menurut pendapat sebahagian besar para ulama, ini tidak menunjukkan rusaknya amal itu, dan inilah pendapat yang lebih dekat, kata beliau, maksudnya yang pendapat yang lebih kuat. Waqtaruhul Ala'i wa Ibnu Taimiyah. Ya, ini pendapat yang diambil oleh Al-Imam Al-Ala'i dan juga Ibnu Taimiyah. Maka contoh dari larangan bentuk ketiga ini beliau sebutkan di sini adalah as-salatu fid daril maghsubah, salat di rumah yang hasil dari harta curian. Maka kalau kita lihat pelarangan yang bentuk ketiga ini tadi beliau sebutkan apa? Bahwasanya larangan yang berkaitan dengan perkara luar dari amal itu sendiri. Salat di rumah yang berasal dari harta curian. Maka kalau tadi kita lihat hukumnya, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Menurut mazhab Hanabilah dan juga Zahiriyah, ini merusak salat itu sendiri. Namun sebagian besar para ulama dan pensyarah di sini mengambil pendapat aksarul ulama, kata beliau, wa huwal aqrab, ini pendapat yang lebih kuat, kata beliau, bahwasanya perbuatan tersebut, salat di rumah yang dari harta hasil curian tersebut tidak merusak amal, namun amal itu tetap sah, namun pelakunya berdosa. Kemudian contoh yang berikutnya beliau sebutkan wal wudu bima'in maghsub, yaitu berwudu dengan air hasil curian gitu. Ya mungkin ya Pak ya. Ada orang berwudu tapi airnya hasil curian. Ya mungkin kalau kita sebutkan kalimat air yang berasal dari hasil curian ini agak apa ya gitu, rasanya agak aneh gitu. Tapi mungkin enggak Pak, kita wudu di air yang kita tidak minta izin kepada pemilik dari air tersebut. Kita wudu nih, air tetangga ada sebelah, di rumah habis air. Karena bersebelahan di rumahnya
ada keran air tetangga, tanpa kita minta izin sama dengan mencuri nggak Pak? Iya. Kalau kita sebutkan dengan kalimat tadi, wudu bima'in maksub, berwudu dengan air curian, nah, memang agak aneh rasanya gitu. Tapi coba prakteknya, kita wudu dengan air yang kita tidak minta izin kepada pemiliknya, mungkin terjadi Pak. Maka kita kembalikan ke hukum yang disebutkan tadi, bahwasanya menurut pendapat Hanabilah dan Zahiriyah, ini bisa menyebabkan rusaknya wudu tersebut. Tapi kalau pendapat kebanyakan para ulama tadi disebutkan bahwasanya wudunya tetap sah, namun si pelakunya berdosa karena melakukan wudu dengan air hasil curian tersebut. Ya, ini banyak contoh yang beliau sebutkan hasil curian, Pak. Yang berikutnya, wazabahu bisikin maghsubah, menyembelih dengan pisau hasil curian. Ya, hampir sama ya Pak ya. Contohnya yang disebutkan oleh pensyarah di sini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan sedikit tentang permasalahan kaidah ini. Tadi disebutkan bahwasanya beberapa contoh yang disebutkan oleh pensyarah tentang sholat di rumah yang mana mungkin rumah itu berasal dari harta curian. Kemudian juga as-salatu fil ardi maghsubah, salat di tanah rampasan gitu, atau ya maghsub itu, ghasab itu artinya apa Pak? Ya, kalau ghasab itu sebenarnya kalau kita bahas dalam pelajaran fikihnya itu adalah orang yang mengambil ataupun merampas yang mana pemiliknya melihat. Itu ghasab ya. Maka kalau di pondok, di anak-anak santri atau anak-anak pondok itu biasa tuh nyebutkan sandal ghasab katanya. Sandal yang dipakai sembarangan oleh anak-anak gitu. Maka di sini kembali ke pembahasan tadi bahwasanya as-salatu fil ardi maghsubah, salat di tanah hasil rampasan. Maksudnya bisa jadi dia bangun rumah yang sebagian dari tanah rumah itu ngambil tanah tetangga. Maka kembali tadi bahwasanya hukumnya khilaf ya. Di kalangan Hanabilah dan juga Zahiriyah, maka sholatnya itu sendiri juga rusak ataupun tidak sah. Namun pendapat sebagian besar ulama adalah sholatnya tetap sah, namun si pelaku berdosa. Kemudian ada catatan kaki yang disebutkan oleh pensyarah di sini, termasuk dengan pembahasan as-salatu fil ardi maghsubah atau sholat di tanah yang hasil rampasan ini adalah sholat di masjid yang mungkin tadinya tempat itu udah di-booking oleh orang yang sebelum kita masuk masjid. Ini dibahas dalam catatan kakinya, bahwasanya misalkan nih, ada tadi seseorang yang udah masuk masjid, kemudian dia booking nih tempat paling depan. Dan cara bookingnya gimana? Dia taruh sajadahnya atau tasnya di posisi tersebut. Maka ini juga dimasukkan oleh pensyarah ke dalam pembahasan tersebut. Dilarang kita untuk sholat di tempat yang telah di-booking oleh saudara kita sebelumnya. Ya mungkin udah ada tadi duluan, dia masuk, kemudian dia taruh sajadahnya ataupun tasnya, dia pergi wudu gitu. Atau karena wudunya batal, dia pergi wudu lagi. Atau ada keperluan dia keluar sebentar gitu. Maka disebutkan oleh pensyarah di sini bahwasanya ini juga termasuk sholat yang terlarang. Bukan sholatnya yang
terlarang, tapi sholat yang seperti itu yang terlarang disebabkan mengambil posisi yang telah di-booking oleh saudara kita yang datang sebelumnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya ulama memang berselisih pendapat apakah sholat seseorang itu batal atau orang ini berdosa. Kalau batalnya sholat seseorang itu mereka berselisih pendapat. Namun kalau tentang keharamannya maka para ulama sepakat. Haram kita mengambil posisi yang tadi telah di-booking atau diambil atau ya di-booking ya Pak ya namanya oleh saudara kita yang datang terlebih dahulu. Ya, ini tentu butuh kehati-hatian bagi kita dalam bermuamalah dengan saudara kita walaupun kaitannya dengan amal ibadah. Ya mungkin bisa jadi ya hari Jumat atau di bulan Ramadan, kan terkadang kan ada saudara-saudara kita yang sudah datang lebih awal, kemudian dia ada hajat keluar sebentar, dia taruh tasnya atau sajadahnya atau pecinya, apalah gitu, yang menunjukkan dia telah membooking tempat itu. Maka kalau disebut untuk sah atau tidak sahnya sholat yang dikerjakan, maka ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut. Namun tentang keharaman melakukan sholat di posisi tersebut, para ulama sepakat dengan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fal khulasah ma'nal bait, maka khulasah kesimpulan dari makna bait syair ini adalah anat tahrima idza adun ila nafsil amal, maka apabila pelarangan itu kembali ke amal itu sendiri. Contohnya di sini beliau menyebut ya maksudnya pelarangan itu bisa kembali ke amal itu sendiri ataupun ke syarat kita melakukan amal itu. Kemudian kasolati li ghairillahi, salat untuk selain Allah maka haram untuk dilakukan. Kemudian au ila syartihi kasolati fi waqtin nahyi, ini atau pelarangan itu atau keharaman tersebut kembali kepada syarat dari amal tersebut. Contoh sholat di luar waktunya atau di waktu yang terlarang. Au wa huwa muhaddits atau muhaddas ya. Dia atau orang yang melakukan sholat itu dalam kondisi berhadas, maka ini haram. Kemudian fa innahu yaqtadil fasad, maka hal tersebut menunjukkan kepada fasadnya, rusaknya amal tersebut atau batalnya, tidak sahnya amal tersebut. Kemudian kata beliau wa in adun la ila dzatil ibadah, kalau seandainya tidak kembali ke zat ibadah itu atau ke ibadah itu sendiri, wala ila syartiha fa innal ibadah takunu sahihatan, maka pelarangan tadi kalau seandainya tidak dikembalikan kepada ibadah itu sendiri ataupun kepada syarat-syarat ibadah tersebut, maka ibadahnya tetap sah. Kita mengambil pendapat kebanyakan dari ulama. Walaupun tadi kita sebutkan bahwasanya ada pendapat di kalangan Hanabilah dan juga Zahiriyah yang menyebutkan tidak sahnya amal tersebut walaupun tidak berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri.
Ya, di sini beliau menyebutkan kama sabaqa dzikrahu fil amsilah, sebagaimana yang telah berlalu dalam penyebutan contoh-contohnya tadi. Kemudian di sini beliau masih menyebutkan beberapa contoh lagi. Contohnya di sini adalah as-salatu bi imamatil harir. Salat dengan menggunakan imamah yang terbuat dari sutra. Maka kalau kita mengambil pendapat kebanyakan ulama bahwasanya salatnya tetap sah, namun pelakunya berdosa dikarenakan dia menggunakan sutra ketika melaksanakan salat tersebut. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan au ma fihi tasawir. Wah, ini agak berat nih, Pak. Maksudnya mungkin perlu kita hati-hati juga gitu. Atau apa-apa yang pada pakaiannya atau yang dia kenakan itu ada sesuatu yang bergambar. Bergambar di sini yang dimaksud adalah tentunya adalah gambar makhluk bernyawa. Kemudian au khatamun zahab, atau dia sholat itu menggunakan khatam dari zahab atau cincin yang terbuat dari emas, wa nahwahu, dan selainnya ataupun contoh-contoh yang lain. Artinya apa? Perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang namun ada perkara yang di luar ibadah itu sendiri, perkara-perkara yang haram hukumnya. Berhaji misalkan dengan harta yang haram, ataupun haji dengan harta haram mungkin apa? Ada, Pak. Kemarin ada salah seorang pegawai kita di SDTK Naja itu bercerita, karena beliau pernah bekerja di sebuah lembaga keuangan. Kata beliau, ada orang yang datang ke lembaga keuangan itu pengen haji ataupun umroh dengan menggunakan dana talangan haji. Dana talangan haji tersebut ada bunganya, ada ribanya. Ya, masuk lagi ke kategori pembahasan yang kita sedang bahas pada malam ini. Bahwasanya dia melaksanakan ibadah umroh ataupun haji namun berasal dari harta yang haram, ataupun haji bagi wanita yang berangkat tanpa mahram masuk juga dalam pembahasan ini. Ya, kalau kita ambil tadi pendapat sebagian besar para ulama menyebutkan bahwasanya hajinya tetap sah ataupun umrohnya tetap sah, namun dia berdosa dikarenakan berangkat tanpa mahram. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa pembatal sebuah amal yang kita kaji menurut tinjauan qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pembahasan ini, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Jazakumullahu khairan, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.